meneladani kisah Mbah Uti, Hajah Nurhayati binti Idris, ibu tercinta Buya Yahya. Mbah Uti, beliau adalah Nurhayati binti Idris. Dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Dari 17 bersaudara, masa kecil Mbah Uti seperti layaknya anak gadis pada zaman itu. Sebagai anak yang merindukan untuk bisa belajar di pondok pesantren, berangkatlah Mbah Uti belajar di pesantren Al-Fattah Mangunsari. Berguru kepada seorang guru yang bernama Kiai Haji Abdul Fattah. Kemudian beliau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Imam Jamzuri bin Abdurrahman. Dikaruniai dengan 4 orang anak, salah satu dari mereka meninggal di masa kecilnya. Beliau adalah orang yang sangat sederhana dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Beliau dengan berusaha untuk membesarkan putra-putrinya dengan pendidikan agama yang cukup. Putri yang pertama juga dipondokkan di tempat beliau mondok waktu itu, yaitu di pesantren Al-Fattah Mangunsari. Dan putri yang kedua juga dihantarkan pendidikannya hingga waktu itu bisa menyelesaikan pendidikan S1-nya di IAIN Malang. Adapun putra yang ketiganya adalah beliau hantarkan pendidikannya dan lebih ditekankan kepada pendidikan agama setelah putranya menyelesaikan sekolah menengah pertama di kampung halamannya, diantar ke pondok pesantren Darul Lughah wad Da'wah Bangil di bawah asuhan Al-Murabbi Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian diantar ke Universitas Al-Aghdaf Yaman, pimpinan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, yang anak yang ketiga inilah yang pada akhirnya dikenal dengan sebutan Buya Yahya. Beliau adalah orang yang sangat bersemangat dalam mendidik putra-putrinya, khususnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari ilmu agama, hingga salah satu putra beliau yang bungsu setiap hari diajak untuk menghadiri pengajian kuliah subuh, dan itu dilaksanakan mulai dari di saat anaknya tersebut menginjak di usia sekolah dasar hingga sampai selesai sekolah dasarnya. Pengajian di kuliah subuh tersebut, Mbah Uti membawa putranya dengan suaminya mengendarai sepeda motor, dan itu dilakukan setiap hari. Dan kelihayan atau kehebatan beliau adalah pandai merayu putranya sehingga tidak merasa berat di saat harus bangun sebelum subuh. Kemudian ikut naik sepeda motor untuk bisa sholat subuh berjamaah di tempat pengajian bersama Kiai Haji Mujari untuk menghadiri kuliah subuh. Beliau sangat yakin bahwasannya di saat membangunkan anaknya untuk pengajian, untuk menghadiri tempat kebaikan, akan membawa keberkahan kepada anak-anaknya. Sehingga beliau pun tanpa ragu mengajak khususnya putra bungsunya untuk menghadiri pengajian setiap hari, dan hampir tidak pernah ada waktu yang terlewati atau waktu yang absen. Cita-cita Mbah Uti adalah amat besar,
yaitu merindukan putranya adalah untuk menjadi penerus dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyadari betul bahwasannya beliau adalah orang awam, tidak ingin menjadikan anaknya awam seperti beliau. Sehingga beliau benar-benar berusaha untuk menghantarkan putranya untuk bisa menuntut ilmu dengan benar. Beliau orang yang sangat murah doa kepada putra-putrinya. Setiap kali putranya hendak berangkat sekolah, tidak pernah beliau lupa untuk mendoakan. Memegang kepala putranya, kemudian juga memegang dadanya, lalu mendoakan dengan doa-doa yang panjang. Dan itu dilakukan setiap saat. Belum lagi doa-doa yang beliau panjatkan di tengah malam. Yang demikian itu beliau lakukan tidak lain karena begitu inginnya mempunyai anak yang bisa mengemban bagian daripada dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau juga menyuruh putranya di samping sekolah di sekolah dasar di kampung halamannya, juga mewajibkan putranya untuk mengambil pendidikan agama di kampungnya di sore hari dengan seorang guru yang bernama Al-Murabbi Kiai Haji Imron Mahbub. Kemudian juga di malam harinya mengaji Al-Quran di musola di samping rumahnya. Di saat putranya sudah mulai dewasa, mulai saat putranya umur sekolah menengah pertama, mewajibkan putranya untuk mengikuti pengajian di tempat yang agak jauh, mengambil pengajian Al-Quran dengan seorang guru bernama Kiai Muhammad Rubai Marzuki, murid dari Kiai Haji Muhammad Arwani Kudus. Bagaimana perjuangan Mbah Uti menghantarkan Buya mencapai keinginan tersebut? Jawabannya adalah beliau adalah orang yang punya cita-cita tinggi sekali. Kerinduannya adalah mempunyai anak yang bisa bermanfaat, yang itu tampak dari panjatan-panjatan doa beliau, baik di saat habis salat, di tengah malam, atau di saat melepas putranya berangkat sekolah. Kemudian juga dengan cara beliau mengenalkan kepada para ulama, mengajari untuk bersopan santun, sambung dengan para ulama. Kemudian juga kerinduan beliau untuk memilihkan tempat belajar sesuai dengan cita-cita beliau, yaitu beliau memilihkan sekolah di pondok pesantren. Kemudian selalu memotivasi, selagi di pondok harus patuh dengan pondok. Di antaranya adalah begitu patuhnya beliau pada pondok pesantren. Di saat mendengar putranya dihukum, beliau tidak pernah merasa sedih atau gelisah atau marah dan sebagainya. Bahkan beliau akan berbicara dengan putranya bahwasannya itu adalah karena akan dibuang setanmu, dan yang menggodamu dengan dihukum itu berarti akan dirontokkan segala penggoda-penggodamu atau setan-setanmu itu. Kenangan yang membekas dan yang sangat berkesan, yaitu
Beliau seorang yang sangat sabar di dalam menghantarkan putranya di dalam menuntut ilmu, ditandai yaitu dengan kesabaran beliau menunggui putranya di saat belajar. Hampir setiap hari beliau pasti duduk di sampingnya sambil membaca zikir atau membaca Al-Quran, memegang tasbih sambil biasa menyiapkan cemilan seperti singkong rebus atau bolet rebus dan kacang rebus di sampingnya. Sambil menunggui putranya sampai kadang tertidur, beliau terkantuk-kantuk di saat menemani putranya untuk belajar. Itulah yang mungkin hampir saat ini sudah langka pada ibu-ibu di zaman sekarang. Dari segi semangat nih, seorang wanita yang semangat mendidik putra putri beliau. Jadi ternyata yang dibutuhkan oleh seorang anak itu seorang ibu. Kepandaian seorang ibu tidak menjadi jaminan. Maka istri yang solehah itu adalah kunci yang sangat besar untuk menjadikan anak-anak sukses. Istri yang rajin beribadah, wanita yang solehah yang memperbanyak ibadah. Sholat malam, Bauti ini sholat malamnya luar biasa. Yang muda-muda kalah, jam 3 bahkan sebelum jam 3 sudah bangun sampai pagi, baca Al-Quran yang bolak-balik. Kalau ditanya ilmu, beliau tidak tahu banyak ilmu, akan tapi yang beliau dengar dari para kiai, para ulama, para habaib diamalkan. Beliau sangat istimewa, ibunda yang sangat istimewa. Ini hari ini Bauti berhari raya insya Allah, karena apa yang ada di pondok ini tidak lain daripada buah beliau, buah karya beliau. Beliau mendidik Buya waktu itu, masa kecil Buya sama Akung. Dia dididik oleh Umi Buya sama Akung. Semoga Akung tetap sehat, yang umur, dengan dua kakak Buya, semuanya Masya Allah, semuanya dididik Buya. Buya dididik oleh dua kakak dan ayah dan ibu. Bauti sudah tidak ada, tapi Buya Husnudzon akan muncul wanita-wanita solehah yang banyak. Dan kepada semuanya kami mohon dimaafkan atas segala kesalahan beliau, dimaafkan. Aku ridho Bung ridho Bung ya, ridho dan juga punya terima kasih kepada semua yang telah ikut serta, Masya Allah, mewakili Buya dan Umi untuk merawat Bauti. Yang di rumah ada anak-anak putri biasa, Lala dan yang lainnya, dan semuanya Mbak dan dulu Fatimah, dulu Fatim, dan masih banyak anak-anak khos, khususnya yang sering disibukkan anak khos, anak-anak yang sangat khusus bagi Buya dan bagi Bauti, yang sering di dalam rumah. Maafkan Bauti ya. Jadi Bauti itu yang memulai pondok ini adalah Bauti sama Akung. Jadi pondok ini yang memulai sebelum siapapun adalah Bauti sama Akung. Beliau Bauti itu dengan semangat sama Akung untuk memberikan. Beliau tidak punya banyak uang dan beliau tidak banyak harta, akan tapi harta termahal beliau adalah digunakan untuk pondok ini pertama kali. Jadi beliau pindah dari Jawa Timur untuk membuat pondok ini. Jadi dasar pertama adalah Bauti, makanya beliau minta agar sepotong dijadikan kubur dan beliau akan menempati. Jadi kubur itu, wilayah kubur itu wakaf, sudah wakaf untuk kuburan. Jadi memanjang 3000 berapa meter sampai ke belakang, itu adalah Bauti sama Akung. Itu rintisan dakwah kita pertama di sini, sampai berkembang sampai kemana-mana. Masya Allah, Subhanallah.
Dan beliau beruntung, Buya bangga punya ibu seperti beliau. Buya bangga. Buya kehilangan, akan tapi Buya bangga. Saat ini bangga. Dan insya Allah semua yang terjadi di tempat ini akan mengalir kepada ibunda, kepada Bauti. Maka kami ajak semuanya, ayo kita punya andil dalam perjuangan semuanya. Dan alhamdulillah berkat doa beliau telah datang pejuang-pejuang yang banyak. Dan alhamdulillah dakwah dimudahkan semuanya. Dakwah dimudahkan berkat beliau. Dan pertanyaan beliau adalah bagaimana dakwah? Dakwah Buya berkembang. Buya tidak pernah macam-macam, beliau tidak pernah tanya harta, tidak pernah tanya pangkat. Akan ditanya bagaimana pondok, bagaimana dakwah, bagaimana santri. Dan sampai hari ini pun beliau tidak mengenyam kemewahan, dan juga gaya hidup beliau juga tidak pernah mewah. Bahkan dengan kesederhanaan yang luar biasa.